Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab gelombang mekanik. Berikut ini ada soal berkaitan dengan pemanfaatan dari gelombang bunyi. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berikut ini manfaat dari penggunaan gelombang bunyi kecuali. Kalau kecuali berarti yang salah ya Sobat 100. Nah, silakan Sobat 100 baca pilihan jawaban yang ada di soal. Di sini saya jawab manfaat dari penggunaan gelombang bunyi terlebih dahulu. Jadi gelombang bunyi itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja? Yang pertama, gelombang bunyi itu digunakan dalam hal ini ultrasoniknya untuk mengukur kedalaman air laut serta lokasi dan jarak objek di dalam air. Jadi ini contohnya ada kapal yang memiliki teknologi echo sounder ya. Jadi di sini kapal memancarkan gelombang ultrasonik. Nanti kalau sampai dasar laut, gelombangnya akan dipantulkan terus ditangkap oleh detektor yang ada di kapal. Nah, hasil pemantulannya ini nanti akan diukur. Setelah diukur nanti akan ketemu ya kedalaman air laut itu berapa. Atau bisa juga mencari lokasi dari objek yang ada di dalam air laut. Ini pemanfaatan dari gelombang bunyi yang pertama. Yang kedua, di sini juga menggunakan gelombang ultrasonik, yaitu digunakan untuk mendeteksi janin dalam rahim ibu atau calon ibu. Jadi di sini Sobat 100 mungkin sudah tahu ya, ada alat namanya USG, ultrasonografi. Jadi di sini dokter akan menempelkan semacam alat ke perut calon ibu. Jadi nanti akan terbaca di monitor ini bentuk atau gambaran janin di dalam rahim calon ibu tersebut. Ini gelombang yang dipakai adalah ultrasonik atau gelombang bunyi ya. Ini adalah manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga, gelombang bunyi juga dapat digunakan untuk mendeteksi keretakan suatu logam. Jadi ini biasanya digunakan oleh seorang pekerja di pabrik atau suatu industri yang bergerak di logam ya. Jadi biasanya logam-logam di industri itu kan ditanam di dalam permukaan tanah. Jadi ini digunakan alat yang bisa memancarkan gelombang bunyi, nanti akan bisa dideteksi oleh detektor yang ada di sini ya. Kalau ada logam yang retak, nanti akan muncul bunyi yang berbeda. Nah, ini adalah manfaat dari gelombang bunyi yang ketiga ya. Berikutnya yang keempat, gelombang bunyi itu juga digunakan untuk mendeteksi adanya penyakit tumor yang ada di dalam tubuh. Jadi ini kembali menggunakan semacam alat USG, jadi ultrasonografi, tapi manfaatnya sekarang digunakan untuk mendeteksi penyakit. Ini contohnya sedang mendeteksi kelenjar tiroid dari suatu pasien ya. Jadi ini cara kerjanya sama, menggunakan gelombang ultrasonik. Nanti dokter akan menempelkan semacam alat seperti ini, nanti akan muncul di layar atau monitor. Kira-kira itu ada tumor atau tidak. Nah, ini adalah manfaat dari gelombang bunyi ya. Jadi bisa untuk mengukur kedalaman air laut, bisa untuk mendeteksi janin, bisa untuk mendeteksi keretakan suatu logam, bisa juga mendeteksi adanya penyakit. Nah, ini manfaatnya. Karena di sini yang ditanya kecuali ya, berarti yang salah ya. Jadi silakan Sobat 100 baca lagi opsi jawaban yang ada. Maka yang salah itu adalah bunyi digunakan untuk mengukur jarak bintang dan galaksi. Ini yang salah ya Sobat 100. Kenapa? Karena untuk mengukur jarak bintang dan jarak galaksi itu biasanya kita menggunakan gelombang elektromagnetik. Kita tidak bisa menggunakan gelombang bunyi karena kalau di luar angkasa itu bunyi tidak bisa merambat. Jadi ini adalah yang salah ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Manfaat dari penggunaan gelombang bunyi ini beberapa yang bisa disebutkan ya. Yang pertama mengukur kedalaman air laut, yang kedua mendeteksi janin dalam rahim, yang ketiga mendeteksi keretakan suatu logam, yang keempat mendeteksi adanya penyakit, contohnya tumor. Nah, untuk soal ini
Jawaban yang salah adalah bunyi digunakan untuk mengukur jarak bintang dan galaksi. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.